Ya, sahabat Warumania, jumpa lagi dengan Pak Desuka di channel YouTube Sekali-Sekali Bonsai. Hari ini kita bincang-bincang terkait dengan waru. Nah, jadi salah satu waru yang ada di studio yang biasa kita buat tutorial ya. Hari ini tumbuh dengan subur. Habis lakukan pemangkasan, nah ternyata subur sekali di atas pot. Nah, buat sahabatku atau saudaraku semua, yang jelas bagaimana perkembangan warunya, jangan lupa kontrol terus, ya, cermati terus, kontrol terus, arahkan pruning seperti apa dan bagaimana. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya jangan bosan-bosan untuk belajar, terutama desain pohon the max. Nah, ini penting sekali buat sahabatku semua. Nah, hari ini waru yang sudah langganan di studio kita praktekkan buat adik-adik, saudaraku semua. Jadi prosesnya, tahapnya sudah sampai tahap cabang, anak cabang, ya ranting, ranting. Nah, mulai ke mengejar cucu ranting. Jadi akar nggak usah diragukan, sudah biasa. Nah, jadi terutama di pengarahan sekarang di ranting ya. Untuk kedepanan bagaimana tahapannya kita dapat dengan bagus. Kita mulai aja ya, kita cukur saja, berbagi buat teman-teman semua. Nah, sedangkan warunya teman-teman sudahkah subur seperti ini? Artinya daunnya. Apakah daunnya sudah hijau seperti ini? Nah, kalau belum, ya tentunya medianya bermasalah. Nah, jadi medianya simpel saja. Gunakan pasir malang yang halus, yang di pot ya. Kalau yang di ground ya teman-teman bisa gunakan pasir sungai, campur sekam juga boleh ya. Tapi kalau di pot, nah yang pada riset atau pada kerjakan saat ini menggunakan pasir malang. Nih, pasir malang. Jadi campurin dengan Cocoa tambah pupuk ya, silakan bebas, tapi kontrol jangan berlebihan. Nah, yang jelas daunnya seperti ini. Nah, buat sahabatku, gimana? Subur atau gimana? Nah, nanti sambil diskusi ya, sahabat kita ya. Jadi, Pade lakukan pemotongan pruning ya. Jadi, seperti biasa, pruning ini dilakukan untuk membuka ya tunas-tunas atau memberikan celah tunas-tunas yang baru untuk berkembang biar mendapat cahaya. Kalau pruning ini tidak dilakukan 3 bulan sekali, nah tentunya bisa menghambat atau mengurangi pertumbuhannya tunas. Jadi wajib pruning. Wajib pruning 3 bulan sekali seperti ini. Nah, di sini kalau kita pruning akan muncul tunas seperti ini biasanya. Kalau ini dibiarin teduh di bawah daun, nah ini riskannya akan mati dia. Coba kita cek, ada nggak yang mati? Ya, oke, kita masih pruning. Waru, ini waru Taiwan ya. Disebut oleh teman-teman. Sebenarnya waru itu masing-masing punya keistimewaan. Nah, ada yang juga sering bertanya, apakah waru bisa tampil dengan daun? Sebenarnya sih bisa saja. Asal daunnya kecil. Tapi kalau sebelum kecil, ya tentunya nggak bagus. Akan menutupi alur-alur yang ada di dalam ya. Terutama di perantingan, percabangan. Nah, jadi kita pruning. Nah, kalau udah pruning seperti ini, kita arahkan nanti. Cek dulu kondisinya seperti apa. Serapat apa prosesnya sampai hari ini. Buat teman-teman yang sudah proses waru, atau yang mengikuti perjalanan waru ini. Sengaja pada praktekan di atas pot. Tidak di ground. Karena mengingat untuk desain pohon the max, nah tempat sedikit tapi bisa dimaksimalkan untuk perawatan bonsai. Yang ikuti prosesnya dari awal pohon ini, nah tentunya sudah paham ya.
terkait dengan konsepnya, tahapannya, nah, karena tidak segampang yang kita bayangkan. Tapi intinya kuncinya kesuburan ya, itu dari media. Kita cukur dulu terus. Jadi yang perlu di loss tetap di loss ya, sebelum dapat hasil yang maksimal, jangan dipotong semua. Kenapa Pak nggak nyukur yang di ujung-ujungnya dulu? Hah? Yang mana? Kenapa nggak dicukur kayak ya gini? Biar aja. Ini kan jangan dipotong, daunnya bisa dihilangkan. Tapi ujung ini jangan. Karena ujung ini kan masih ada proses tumbuh. Jangan sampai kita potong nanti menghambat. Terus kalau ini kayak apa nih ya, ranting, dahan. Batang daun. Itu nggak di gini? Pakai daun, nah? Nggak dihilangin? Bisa. Tapi nanti rontok sendiri ya? Rontok sendiri dia. Jadi untuk proses lebih cepat bisa. Nanti rontok sendiri dia. Nah, cukur segini aja udah kelihatan kan. Tuh, seperti apa. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan pruning, nah, seperti pada sampaikan tadi, biasanya tunas yang baru seperti ini, nah yang ini yang kita harapkan untuk pemecahan itu bisa mati. Kenapa mati? Karena pencahayaannya yang kurang. Seperti ini. Kalau dibiar lebat terus, ini tidak di pruning, ini bisa mati. Sedangkan kita butuhkan. Sama dengan ini juga. Nah, sedangkan kita butuhkan kan tidak panjang begini, paling kita butuh pendek seperti ini. Nah, di sini tumbuh tunas lagi. Karena semakin ke ujung, semakin pendek. Panjang, pendek. Nah, untuk mendapatkan karakter yang bagus. Atau karakter yang diharapkan. Nah, itu. Semoga bermanfaat. Buat waru mania, nah adik-adikku yang punya waru, proses waru, silahkan kalau desain, karena The Max sudah menyediakan beberapa kelas ya, silahkan. Tidak mesti harus formal informal saja. Nah, tapi yang sudah punya formal, tapi kalau bisa tentunya semua gaya ya harus kita bisa. Tapi kalau baru, tolong satu-satu dulu finishing sebelum melangkah yang lain. Takut gagal nanti semua. Nah, kalau sudah sukses yang satu formal atau informal, silahkan melangkah ke ekstrim boleh. Atau surrealisme silahkan. Nah. Kalau untuk proses waru itu lebih cepat. Dalam desain kerangka ya. Kalau mencari finalnya atau sampai jadinya lumayan juga lamanya. Sama dengan efek ya. Hampir sama-sama sih. Kalau sancang sih memang paling cepat dia. Nah. Itu sudah tampak. Udah kelihatan Nah, jadi pengelosan di sini. Nah. Jadi rutin-rutin pruning. Tepatnya dilakukan pruning itu 3 bulan sekali. Jangan terlalu sering juga. 3 bulan sekali. Kalau bisa 2 bulan setengah boleh. Tergantung kesuburan juga ya pengaruhnya. Nah. Kalau pade sendiri biasanya pakai pupuk apa Pade untuk apanya? pemupukan. Organik aja. Organik aja. Organik silakan apa aja bebas. Karena pupuk organik itu yang paling efektif. Bebas aja apa aja boleh. Kimia itu boleh tapi kurangi, jangan terlalu banyak. Karena pengalaman pade risikonya besar sekali. Apalagi disancang ya. Sendigi itu rawan. Kalau sudah terbuka ini kita bisa memandang dengan flong. Dengan mata terbuka. Dan tentunya ada tunas-tunas baru yang kita lihat. Nah, diantaranya seperti ini, tunas-tunas baru ini.
Nah, terus yang di sini juga, ini tunas baru ya juga banyak di sini. Nah, disinilah dengan kita melakukan pruning, kita akan mencari titik-titik yang kita akan loss lagi. Titik-titik tunas yang dikiranya sudah tepat, atau yang pas ya bahasa simpelnya. Nah, yang tidak pas kita potong, yang pas kita biarkan pengelosan. Di antaranya seperti apa? Nah, contoh salah satunya mungkin kita urut dari bawah dulu ya. Nah, yang terakhir seperti ini. Nah, di sini dengan dibuka ini kawat pun udah kelihatan masuk. Jadi kita bisa buka. Nah, kalau kita lihat daunnya masih lebat, kita nggak tahu. Nah, berarti udah diem kan dia. Nah, terus dengan posisi gini, nah dirasa udah tepat nggak segini? Pak dirasa enggak. Nah, mungkin ke depan kita pakai ini. Jadi Atau yang di bawah ini. motong yang ke depannya itu ya. Ya, ini di bawah ini. Karena kalau kita menggunakan titik yang di atas ini, dia pohon tuh naik terus. Tapi menggunakan di bawah nih, tentunya kita nyari di bawah. Karena di sini tuh, ini di atas sudah ada ini. Nah, di sini pun sudah ada. Nah, kita mungkin cari yang di bawah ini. Nah, ini kita potong nanti di sini. Oke, nah sama di sini kita turunkan lagi. Nah, contoh lagi. Kalau kita nggak melakukan pruning, nah ini bisa mati dia. Nah, karena tertekan dari pencahayaan kurang dapat, tertekan dari kelebatannya daun. Nah, ini justru ada tunas baru lagi. Nah, kita lari ke yang kemarin kita potong terakhir ya, los-losan ini. Nah, jadi kita kemarin kan terakhir nih ngelosnya. Iya. Dirasa udah cukup, jadi kita potong. Potong agak panjang. Ini juga potongnya. Untuk mencari ini. Nah, ini tunasnya. Nah, kalau kita nggak pruning lagi, kita nggak tahu ini udah bisa ditekuk apa belum. Jadi kalau sudah dipotong, di pruning ya, nah jadi kita kelihatan mana-mana yang kita pilih. Tentunya yang paling pendek. Nah contohnya, nah ini kita ambil. Ini bisa kita nggak pakai. Kenapa? Ini terlalu panjang ruang seksi. Nah di sini juga tumbuh tunas baru di sini bawah ini. Bisa kita pakai ini. Kalau memang dirasa ini kurang atas, bisa kita pakai tekuk ke bawah dia. Nah itu. Oke, nah yang paling tepat kita pilih. Jadi sesuaikan dengan kondisi pohon yang ada. Ini yang Nah saya jadi mau tanyakan sedikit, Pak Dek. mana? Ya, di antara ini apa namanya? Depan ini ya, Bukan cabang ya, anak cabang. anak cabangnya. Mana? Di Bukan, ranting antara udah masuk ranting ini. ini sama ini. Ya, Ini kan kayak saling ngejar ya, Pak Dek. ya. Dalam posisi yang sama, cuman batang utamanya beda. Nah, Ini kemungkinan dari salah satu keduanya ini ada yang dipotong nggak? Kayak kurang, kayak yang ini ketutup jadinya so dengan adanya pasti. ini. Itu yang namanya proses program. Ya, jadi apa yang kita lakukan pengelosan sekarang, ada beberapa titik, belum tentu juga akan bisa dipakai. Nah, kalau kita berbicara tentang tahapan. Ya, nah di sini ada pengelosan di bagian depan, ada pengelosan bagian belakang. Nah, namun kalau lihat terusannya kan ini dia dicari. Ya. Nah, kalau kita mau pohon maksimal ke depannya, tentunya kita bicara tahapan. Nah, bisa saja, nah ini kita potong lebih pendek, tahapan biar dapat, yang ini kita pakai belakangnya tetap. Nanti, kalau teman-teman lihat dari sekarang ini kan kayak selendris nih, Ya, misalnya. Tapi kira-kira kalau dipotong ini gimana kira-kira? baru ada kelihatan geraknya. Nah, geraknya ya, tapi di sini terbuka kan? Ya. Nah, ini pertimbangannya seorang trainer. Jadi pertimbangannya seorang pendesain. Nah, kalau dirasa ini tahapnya kurang enak, dipotong. Ini yang di los dipakaikan. Nah, karena apa? Kalau ini kosong, jelek juga kan? Terlalu panjang kosongnya. Betul nggak? Jadi kita isi di sini. Cuma ini mesti pengelosan. Oke, itulah proses pohon. Yang dipilih sekarang, ada pengelola belum tentu mutlak semua dipakai. Bisa aja yang mengimbang di belakang bisa dipakai. Tergantung perkembangan pohon, situasi dan kondisinya. Nah, jadi seni tidak terbatas buat teman-teman semua. Nah, dengan kondisi pohon seperti ini, kita kembali ke tema awal, sudah harus diarahkan dengan kawan. Jadi teman-teman mulai tekuk di sini, ya seperti ini, ya. Nah, terutama pentingnya di mahkota nih. Nah,
Jadi ada teman-teman bertanya, ada beberapa, Pak De, pentingnya buat mahkota. Biasanya kelemahannya waru, termasuk sancang, gitu loh. Nah, mencari mahkota titik tumbuh banyak itu yang sulit. Betul nggak kira-kira? Masuk. Nah, jadi untuk mendapatkan tunas yang banyak, atau titik tunas yang banyak, apapun alasannya, kita harus lakukan pemotongan yang Pak De alami sendiri. Nah, contoh di sini mungkin dari video awal ini kan polos. Ya. Belum ada tunas-tunas ini, belum ada. Ya, dilakukan berapa kali pemotongan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mahkota aja kita udah melakukan pemotongan hampir 6 kali ya, 7 kali ya, kurang lebih. Nah, baru mendapat tunas-tunas seperti ini. Nah, itulah tantangannya main bonsai. Kalau teman baru sekali dapat motong, dapat tunas banyak, ya itu kan nasib-nasiban juga. Nah, dari sinilah teman-teman bisa menentukan yang mana dominan akan dipakai mahkota. Yang di depan kah, atau di belakang kah, tarik ke depan, atau yang mana. Nah, ini tetapi di sini kan sudah dilakukan, karena kelenturannya dari sini. Nah, kemungkinan ini kita potong di sini. Nah, ini titik ini. Kalau kita pakai ini, nah ini yang lurus ini ya awalnya. Pasti mengganggu ini kelihatannya. Mengganggu yang di. Nah, mengganggu dia karena mengganggu tuh di sini nggak ada, kosong. Oh. Nah, kalau dibiarkan, terus di mana nyari tunas yang di sini untuk menuhi? Mau nggak mau kan harus potong nih. Akhirnya tumbuhlah tunas ini. Ya. Kalau tunas ini kita terusan dipotong tunas tumbuh, ini yang kita pakai mahkota. Ujungnya karena sudah ada di sini juga, ini udah lengkap nih. Nah, fix finalnya kita ukur seberapa tingginya. Tuh. Pas 30. Bukan pas lagi, masih jauh Ya. spare-nya. Nah, pada di bawah tuh 30 tuh. Di bawah lagi nih, dapat itu. Gesek lagi yang tuh seperti itu. Jadi puncaknya kita gunakan nanti di sini. Sini nih, belakang dapat. Oke, nah seperti ini. Kalau ini kan kaku dia. Tahapan enggak dapat ya. Kita mulai biar nggak ada kekosongan di bawah nih. Seperti ini. Harus melakukan proses itu. Kalau tidak itu nggak bisa. Nah, seperti ini. Kita harus dapat dia nih. Ya. Dapat tunas ini. Masuk. Nah, gimana? Jadi secara otomatis sudah dapat tunas di sini ke sini, tunas ini di sini, tunas ini kita arahkan ke sini, Sempurna. yang di bawah ini ke sini, nah ini ke sini, ini sini. Jadi terisi semua. Betul nggak? Nah, sekarang tinggal tekuk ini aja dikit lagi. Tekuk aja lagi dikit, nyari tunas yang paling bawah. Nah, tujuan tekuk ini memperhambat perkembangan di atas. Nah, jadi akan tumbuh tunas di sini. Kita potong lagi nanti. Nah, kan ini ruasnya kan pendek nih. Oh, ini kan panjang nih ruasnya. Pakai gunting aja ya. Ini ruasnya kan tinggi nih. Sedangkan ini ruasnya kan tinggi nih dari sini ke sini. Ya kita cari titik di sini nih. Kita potong lagi di sini. Lebih padat lagi. Terus seperti itu. Nah, kalau kita waru, biasanya kalau ke belakang ya ini ruasnya panjang-panjang begini. Nah, sedangkan kalau dekat batang, biasa ruasnya pendek-pendek. Nah, kita yang cari dekat pendek ini. Nah, jadi makanya harus sering melakukan pemotongan. Nah, dengan melakukan pemotongan akan mendapat jarak atau ruas yang pendek. Nah, tetap diarahkan seperti ini ya, diarahkan terus teman-teman semua. Nah, ini semua. Oke, sip. Nah, semoga bermanfaat. Buat sahabatku yang punya waru, langsung kemas, langsung arahkan. Itu untuk pengalaman waru hari ini. Semoga bermanfaat. Salam Demek luar biasa.